Angin malam berhembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Jarum jam menunjukkan pukul 12 malam. Rio, seorang fotografer muda yang gemar mencari lokasi angker, tiba di depan sebuah rumah tua yang telah lama kosong. Rumah itu milik Pak Karta, seorang kolektor barang antik yang meninggal secara misterius puluhan tahun lalu. Konon, arwahnya masih bergentayangan menjaga koleksinya yang berharga. Rio mengeluarkan kamera kesayangannya. Senter di kepalanya menyala, menyorot gerbang besi yang berkarat. Suara engsel berdecit nyaring saat Rio mendorongnya, seolah meratap. Jantung Rio berdegup kencang, perpaduan antara antusiasme dan ketakutan. Cuma suara angin, gumamnya. Mencoba menenangkan diri, Rio melangkah masuk. Halaman depan dipenuhi semak belukar yang menjulang tinggi, menutupi patang-patang marmer yang retak dan berlumut. Udara terasa berat, pengap, seolah setiap napas yang diambilnya mengganggu sesuatu yang telah lama tidur. Ia membuka pintu utama yang tidak terkunci, masuk ke dalam kegelapan pekat. Debu tebal menutupi segala perabotan, membentuk gundukan-gandukan aneh di setiap sudut. Rio mulai memotret, mengabadikan keindahan kelam dari rumah yang terbengkalai itu. Di ruang tamu, sebuah piano tua bergeming di bawah selimut debu. Saat ia mendekat, samar-samar terdengar alunan melodi kuno, seperti dimainkan oleh jemari tak terlihat. Rio membeku, bulu kuduknya meremang. Hanya imajinasiku, bisiknya, meyakinkan diri. Meskipun jantungnya berdetak seperti genderang, ia memutuskan naik ke lantai 2. Setiap anak tangga kayu berderit di bawah kakinya, seolah rumah itu merintih. Di salah satu kamar, Rio menemukan sebuah meja kerja besar dengan tumpukan buku tua dan sebuah lilin yang sudah meleleh habis. Di dinding terpajang beberapa potret keluarga. Ada satu potret yang menarik perhatiannya. Potret Pak Karta. Wajahnya kurus, matanya cekung, dan senyumnya aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba, kamera di tangan Rio terasa berat, lalu mati. Lampu senternya pun padam, membuat Rio terperosok dalam kegelapan total. Rio terperosok dalam kegelapan yang absolut. Lampu senter dan kameranya mati total. Jantungnya berpacu, mengalahkan suara angin di luar. Ia meraba-raba meja, mencoba mencari lilin yang sudah meleleh. Namun tangannya hanya menemukan udara kosong. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat dari lantai bawah. Rio menahan napas, matanya beradaptasi dengan kegelapan. Suara itu semakin jelas, seolah seseorang menyeret sesuatu yang berat. Naik perlahan-lahan. Karanya, derit anak tangga terdengar satu persatu. Semakin dekat, semakin dekat. Tiba-tiba, sesosok bayangan transparan berwarna hijau samar muncul dari balik tangga. Matanya menyala kuning terang, dan senyum yang sama persis dengan di potret Pak Karta terlukis di wajahnya. Sosok itu melayang ke arah Rio dengan suara berbisik yang mengerikan. Kau mengganggu tidurku. Kau ingin mengambil milikku. Rio terkesiap, mundur selangkah hingga menabrak dinding. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu semakin mendekat. Udara di sekitar Rio terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Aroma apak dan tanah kuburan tercium pekat. Dalam kepanikannya, Rio teringat akan sebuah jimat pemberian neneknya. Sebuah kalung berbentuk bulan sabit yang selalu dipakainya. Dengan tangan gemetar, ia meremas kalung itu. Seketika, kilatan cahaya biru terang memancar dari kalung, menerangi seluruh ruangan. Sekeliling Rio, kilatan cahaya biru terang memancar dari kalung jimatnya. Sosok arwah Pak Karta yang tadinya mendekat, kini terhuyung mundur. Raungannya terdengar nyaring, memenuhi lorong. Cahaya biru itu seolah menyengatnya, membuat tubuh transparan Pak Karta bergetar hebat dan perlahan memudar. Rio tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berlari menuruni tangga. Kakinya terasa lemas,
namun ketakutan memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Ia mendengar erangan terakhir dari arwah Pak Karta di belakangnya. Suara yang dipenuhi amarah dan keputusasaan sebelum akhirnya hening. Rio tidak menoleh sedikit pun. Ia terus berlari, menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Setiap derit anak tangga kini terasa seperti ancaman, seolah rumah itu sendiri ingin menahannya. Ia akhirnya tiba di lantai dasar, jantungnya masih berdebar kencang. Pintu depan yang tadinya ia buka, kini terlihat jauh dan gelap. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Rio melesat menuju pintu. Ia menarik knopnya dan mendorongnya dengan sekuat tenaga, membuka jalan keluar menuju kebebasan. Rio tidak menyangka, saat ia melangkah keluar dari pintu utama, sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di lantai di hadapannya. Dari retakan itu, muncul dua tangan kerangka yang memancarkan cahaya hijau, berusaha meraih pergelangan kakinya. Suara Pak Karta bergema dari dalam rumah, terdengar putus asa dan penuh amarah. "Tidak, kau tak bisa lari. Rumah ini milikku." Namun, Rio sudah terlalu dekat dengan batas. Kekuatan jimat neneknya masih memberinya perlindungan. Dengan lompatan terakhir yang dipenuhi adrenalin, ia berhasil melompati tenggen-tenggen kerangka itu, lolos dari cengkraman gaib. Rio berhasil melompat keluar dari rumah tua itu. Tepat saat sebuah lingkaran energi biru terang muncul di sekelilingnya, memblokir upaya terakhir dari tanggen-tanggen kerangka yang keluar dari lantai. Suara Pak Karta yang penuh amarah dan keputusasaan masih menggema di telinganya. "Kau tak bisa lari. Rumah ini milikku." Namun, Rio kini sudah berada di luar, di halaman depan yang disinari cahaya bulan. Ia tidak menoleh lagi. Dengan napas terengah-engah, Rio terus berlari melintasi halaman yang dipenuhi semak belukar, melewati gerbang berkarat yang masih terbuka. Ia terus berlari, menyusuri jalanan sepi, tidak berhenti, sampai ia yakin sudah sangat jauh dari rumah terkutuk itu. Rio tidak menoleh lagi. Dengan napas terengah-engah, ia terus berlari melintasi halaman yang dipenuhi semak belukar, melewati gerbang berkarat yang masih terbuka. Perisai energi biru dari jimatnya masih melindunginya. Sementara, tangan-tangan kerangka yang keluar dari tanah berusaha menggapainya dari belakang, namun tak berhasil menembus perisai itu. Rio terus berlari menyusuri jalanan sepi, tidak berhenti sampai ia yakin sudah sangat jauh dari rumah terkutuk itu. Akhirnya, ia sampai di mobilnya yang terparkir jauh. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan mesin dan melesat pergi, meninggalkan rumah tua Pak Karta yang berdiri angker di bawah cahaya bulan. Rio bersumpah, ia tidak akan pernah lagi mendekati tempat itu. Pengalaman malam itu memberinya pelajaran berharga. Ada beberapa hal di dunia ini yang sebaiknya tidak diganggu, dan beberapa misteri yang lebih baik tetap menjadi misteri. Meskipun Rio tidak mendapatkan foto-foto angker yang ia inginkan, ia pulang dengan sebuah cerita yang jauh lebih menakutkan dan tak terlupakan. Jimat neneknya telah menyelamatkan hidupnya, dan ia kini percaya sepenuhnya pada kekuatan yang tak terlihat. Malam itu adalah petualangan terakhirnya di rumah angker, setidaknya untuk waktu yang sangat lama.